Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan membawakan materi tentang telecommunication leadership. Adapun anggota dari kelompok 19 yaitu Perkenalkan, nama saya Putri Febianti dari kelas TT 4509 dengan NIM 110121313424. Perkenalkan, saya Robian Botsa Majidi dengan NIM 11012100292 dari kelas TT 4503. Perkenalkan, nama saya Sasya Bila Ardita dari kelas TT 4502 dengan NIM 11012104555. Perkenalkan, saya Salwa Aulia Farida Yudhistira dengan NIM 1101213236 dari kelas TT 4505. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwan Budiman dengan NIM 11012130996 dari TT 4510. Hai, perkenalkan nama saya Harga Fajar Hilmi dengan NIM 11012130046 dari kelas TT 4501. Perkenalkan, nama saya R. Muhammad Rizky Erlangga dengan NIM 11012131833 dari kelas TT 4508. leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang mampu memimpin kelompok dengan mempengaruhi orang lain tanpa mengindahkan bentuk dan alasannya. Kepemimpinan adalah sikap atau tindakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi dan mengatur orang lain demi mencapai suatu tujuan. Dapat disimpulkan, perbedaan pemimpin dan kepemimpinan secara sederhana yakni kata pemimpin digunakan untuk mempresentasikan seseorang, sedangkan kata kepemimpinan mempresentasikan sebuah tindakan. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang leader. Yang pertama ada menjadi pemaham yang baik. Jadi seorang leader harus mengetahui dan memahami kondisi yang terjadi dengan baik, baik tentang konsep, kelebihan, dan kekurangan bidang yang akan dijalankan. Selain itu, sebagai seorang leader juga harus memahami bagaimana rekan kerja yang ikut bekerja sama. Selanjutnya, mampu berkomunikasi dengan baik. Pada dasarnya, seseorang leader akan dihadapkan pada beraneka ragam sifat seseorang, di mana masing-masing seseorang dapat memiliki pandangan yang berbeda dari apa yang dikatakan. Sehingga, seorang leader harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan harus memastikan pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh orang yang berkaitan dalam organisasi. Lalu selanjutnya, mampu bertanggung jawab. Seorang leader yang akan membawa sebuah organisasi yang dijalankannya menuju pencapaian tujuan dan terdapat halangan yang menjadi bagian dalam perjalanannya. Untuk itu, seorang leader harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas apa yang ia jalankan. Selanjutnya, manajemen waktu yang baik. Leader memiliki tugas yang berat dan cukup banyak, bukan hanya sekedar melakukan pengecekan tentang apa yang telah dikerjakan oleh anggotanya, tetapi juga harus memastikan segala sesuatu dengan baik. Untuk itu, sebagai leader harus memiliki manajemen waktu yang baik untuk mengatur organisasinya. Selanjutnya, menjadi teladan. Leader harus memikirkan bagaimana ia menjadi teladan untuk anggota dalam bersikap. Jika seorang leader mampu menjadi teladan, maka secara tidak langsung ia akan mendorong anggotanya untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, memiliki karisma. Dengan menunjukkan bahwa ia mampu berkomunikasi dengan baik secara tidak langsung, ia menunjukkan karismanya. Hal ini dapat dikatakan bahwa leader yang baik memiliki hal yang istimewa di dalam dirinya, yang membuat orang lain juga ikut merasakan dampak positifnya. Berikutnya ada tekun dan bersemangat. Proses pencapaian tujuan yang tidak mudah membuat seorang leader harus memiliki ketekunan, kesabaran, dan semangat yang tinggi. Leader tidak hanya membawa dirinya menuju kesuksesan, tetapi juga membawa anggota dan organisasinya. Selain itu, akan banyak hal yang terjadi dalam proses pencapaian tujuan. Untuk itu, sikap tekun dan bersemangat ini mampu membawa ke dalam kesuksesan organisasi dan pihak-pihak terkait. Kemudian, jujur dan konsisten. Dengan leader yang jujur, akan menjadi seorang teladan bagi rekan kerja atau anggotanya, dan ia akan memberikan kepuasan pada saat mencapai sebuah kesuksesan.
Dengan leader yang konsisten akan menunjukkan bahwa ia mampu bertanggung jawab dan memahami benar apa yang sedang dia lakukannya. Selanjutnya yaitu profesional. Sikap profesional ini penting untuk dimiliki leader yang akan membawa kemajuan bagi organisasi yang dijalankannya. Leader harus mampu membagi urusan yang ditangani dengan bertindak secara objektif. Selain itu, seorang leader harus berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Kenapa kita harus memiliki skill leadership? Dengan adanya kemampuan atau kekuatan skill leadership, membantu kita sebagai seorang pemimpin berhubungan baik dengan orang lain, membuat keputusan yang produktif, dan memberikan bimbingan yang efektif. Ada kata-kata dari John Maxwell, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Yang artinya, seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalannya, menjalani jalannya, dan menunjukkan jalannya. Sekian dari kelompok kami, atas kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.